Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Adrian Teguh Reviansyah, Saya Ahmad Saturidula. Saya Bagas Tri Saputro. Saya Dimas Trakar Lambang Pamungkas. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi tentang kereta inspeksi dari pengecekan hingga perawatan harian. Berikut simak videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kereta inspeksi yang mana kereta ini biasanya dipakai untuk praktek oleh taruna maupun taruni Politeknik Pertapaian Indonesia Madiun. Kereta ini mempunyai dua muka, depan dan belakang, dan juga dua engine. Akan tetapi engine ini juga tidak bisa jika dinyalakan ataupun dioperasikan secara bersamaan. Selanjutnya tidak hanya mengecek pada kompartemen engine dan radiator, tetapi kita perlu juga mengecek seperti kopler, lampu, wiper berjalan dengan fungsinya. Di sini saya akan membuka yaitu rumah engine atau kompartemen engine. Mari kita buka terlebih dahulu dari sisi pengait. Baik, di sini kita lihat dari segi visual dulu. Yang pertama itu kita lihat tempat bahan bakar. Saya dipastikan tidak ada kabel-kabel yang tidak terhubung. Terus kita melakukan pengecekan secara visual dulu. Dari segi kabel mesin yang ada di dalamnya berfungsi normal atau tidak. Karena saat pengoperasian sarana di lapangan harus handal atau kondisi mesin aman. Baik, kita tutup dulu ke bagian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan underframe atau kereta rangka bawah. Yang pertama, lakukan pengecekan pada komponen pengereman. Lakukan pengecekan secara virtual apakah ada keretakan pada komponen dan memastikan aman, dan melakukan pengecekan gardan dan memastikan end reservoir atau main reservoir tabung penyimpanan udara untuk seluruh sistem dipastikan aman. Pada kereta KAIS memiliki dua engine sebagai cadangan dan tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu spring atau per pada kereta, yang fungsinya yaitu meredam getaran atau guncangan dari roda kereta saat bergerak di rel. Ya, dengan adanya spring ini kenyamanan penumpang atau barang terjaga karena getaran tidak langsung diteruskan pada badan kereta. Posisi spring ini terletak di antara roda bogi dan rangka badan kereta, menyerap beban berat dan benturan. Fungsi teknis yaitu menopang beban statis dan dinamis, menjaga kestabilan kereta, dan mengurangi tekanan langsung pada rel. Baik, bisa dilihat dari samping kereta inspeksi kuning yang ada di Politeknik Pertapaian Indonesia Madiun. Kita lihat pertama yaitu bagian pengereman. Dari awak sarana perkeretaapian atau yang biasa disebut masinis, kita lihat untuk pengeremannya. Dari masinis mengarahkan ke distributor valve. Ini yang disimbolkan huruf K. Baik, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk distributor valve ini sebagai otak pengereman kereta api, yaitu berfungsi untuk mengarahkan dari ASP atau awak sarana perkeretaapian itu terjadi pengereman dan diarahkan ke reservoir. Ini reservoir diarahkan ke cylinder brake. Cylinder brake ini berfungsi untuk sebagai kompresor untuk mengarahkan angin dari selang untuk mengarahkan ke disc brake dan terjadinya pengereman di sebelah sini. Baik, kita lihat ini pengereman mengarahkan dari engsel ini ke pengereman disc brake. Terus yang kedua ini
kita lanjut ke teman saya yang ada di sebelah saya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel-panel yang ada di dalam kabin kereta inspeksi ini. Di sini yaitu ada master key, ada reverse button untuk forward dan reverse, maju atau mundur. Lalu ada tuas deadman. Lalu ada pencetan deadman. Selanjutnya ada signal light, ada reset, emergency light, dim atau dimmer, room light, lampu ruangan, wiper, lalu ada headlight, fog, lalu ada bed on off, lalu ada emergency stop. Lalu di sini ada bell. Emergency stop ini biasanya kalau di mobil maupun di mobil biasanya untuk rem tangan. Lalu ada buzzer di sini. Buzzer ini biasanya kalau dari deadman-nya tidak dipencet, setiap 5 detik sekali buzzernya akan menyala dan lampu indikator deadman-nya juga akan menyala. Lalu ada di sini ada indikator lamp bed on, lalu ada lamp handbrake. Jika handbrake-nya nyala, lampunya akan nyala. Lalu ada lamp involved, lalu ada lampu engine run 1 dan lampu engine run 2, yaitu lampu engine run 2 ini ada di belakang dan lampu engine run 1 ada di depan. Lalu ada clock atau jam, selanjutnya ada voltmeter DC, cylinder pressure, lalu ada voltmeter atau indikator bensin, dan brake pads dan main reservoir. Lalu ada speedometer. Speedometer ini untuk kecepatan, akselerasi, dan ada alat komunikasi untuk PPKA sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panel kontrol. Panel kontrol di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada panel-panel untuk menghidupkan lampu, komunikasi, dan sinyal lampu. Banyak di panel ini yang berfungsi untuk menyalakan kereta. Tapi sebelum menyalakan panel kereta ini, kita harus menyalakan mesin terlebih dahulu, karena mesin ini menghasilkan energi listrik. Kemudian untuk mengaktifkan panel-panel di atas ini, perlu dinyalakan panel yang ada di panel kontrol ini, dari mulai AC, komunikasi, dan lampu. Kemudian jika sudah selesai untuk pengoperasiannya, sebelum mematikan mesin kita harus mematikan panel ini terlebih dahulu. Kemudian baru kita mematikan panel yang ada di sini. Maka kita turunin semua, baru nanti kita bisa selesai. Lalu di sebelah sini ada engine. Engine ini berisi tentang mesin yang bergerak untuk kereta ini. Nah, engine ini namanya adalah engine Cummins BT40. Jenis engine ini adalah engine diesel yang berjenis 6BT A5. Lalu tentunya harus dicek engine ini sebelum melaksanakan pengoperasian, kemudian akinya juga harus dicek terlebih dahulu apakah ada oli yang bocor atau ada kerusakan seperti yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat di sebelah sini juga ada handbrake. Handbrake ini adalah menggantinya emergency brake jika terjadi kegagalan secara otomatis atau tidak sengaja dari sana. Handbrake ini dilakukan ketika manual, jadi kita bisa memutar handbrake ini secara ke kanan untuk meminimalisir kejadian kecelakaan yang terjadi pada kegagalan emergency brake. Kemudian di sini ada radiator di dalamnya, tapi kita tidak bisa membukanya. Kurang lebih seperti itu dari dalam interior kais ini. Selanjutnya bisa kita lihat di luar. Baik, di sini kita bisa lihat ada brake control ya. Brake control ini adalah sistem pengereman yang dilakukan secara pneumatik atau dengan tekanan udara. Bisa lihat di sini. Tapi kita di sini hanya untuk melakukan pengecekan saja.
apakah ada terjadi kebocoran ataupun keretakan yang ada di kabel-kabel brake control ini.